Sabat ini kita boleh berkumpul, bertemu, karena mungkin ada halangan saudari Teti belum bisa hadir, jadi saya gantikan untuk sementara. Nanti kalau dia sudah masuk, ya mungkin nanti kita persilakan ke beliaunya lagi. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita undang Roh Tuhan agar ibadah kita ini boleh berkenan di hadirat Tuhan menjadi kepujian dan kemuliaan serta berkat buat kita. Berdoa dalam hati, kami persilakan. Memulai ibadah kita buka lagu Sion kita 127. Ada satu salib di bukit Golgota,
Baik, untuk doa buka, saya langsung pimpin, jadi kita mari berdoa. Maha besar Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami sampaikan ke hadirat-Mu yang maha kudus, oleh karena kasih karunia-Mu yang sungguh luar biasa, pada kesempatan yang indah di Sabat Kudus ini, kami boleh berhenti sejenak dari seluruh pemikiran kami akan pekerjaan duniawi, akan hal-hal duniawi, dan juga dari seluruh pekerjaan-pekerjaan duniawi, biarlah boleh kami lupakan sejenak, dan kini kami lebih fokus dan mengarahkan hati pikiran kami untuk menguduskan Sabat, untuk mendengarkan sabda Tuhan, sehingga firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu PHD Bastian Pandiangan boleh menguatkan kami dan boleh ditenangkan hati pikiran kami, sehingga kami boleh memiliki iman, memiliki pengharapan, dan memiliki satu keyakinan akan janji-janji Tuhan yang luar biasa di masa-masa krisis di akhir zaman ini. Dan berkati hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman. Biarlah firman yang disampaikan ini boleh berbuah, bertumbuh, dan menjadikan kami semakin kuat dari hari ke hari. Sehingga kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Menjadi orang-orang yang bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kami. Terlebih kami boleh menjadi anak-anak ahli waris, anak-anak terang yang menjadi sukacita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja, terlebih di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Bapa yang di sorga, banyak pergumulan kami dari hari ke hari. Kami tahu dan kami sadar, serta banyak dosa pelanggaran kami, baik terhadap orang tua, saudara kami, terlebih juga terhadap anak-anak kami. Ampuni kami Tuhan, biarlah kiranya kami boleh mendapatkan pengampunan dari Tuhan, sehingga kami boleh hidup kudus dan boleh layak untuk menguduskan Sabat ini, untuk menyampaikan segala pujian, menyampaikan segala doa-doa, sehingga Sabat ini menjadi Sabat berkat, Sabat sukacita bagi kami anak-anak Tuhan, khususnya Jemaat Gereja Anna Maria Leuka Besi. Berkati pendeta kami, para penatua dan para diakon, serta saudara kami yang melayani juga di rumah Tuhan, baik yang langsung maupun yang lewat Zoom virtual. Dan ibadah malam ini juga boleh menjadi sukacita bagi kami, sehingga kami dikenyangkan oleh firman Tuhan. Dan saudara kami yang belum memiliki kesempatan untuk turut mendengarkan sabda Tuhan, biarlah boleh mereka, Tuhan tolong mereka, agar di hari-hari, di Sabat dan di kesempatan masa-masa yang akan datang, mereka juga rindu dan memiliki kesempatan yang sama. Terima kasih Bapa atas segala anugerah-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati seluruh fasilitas Zoom kami, dan memberkati juga seluruh saudara kami yang mengambil bagian. Biarlah ini menjadi bukti kasih sayang kami kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan juga mengasihi kami dan merindukan kami untuk selalu dekat dengan Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya kami undang kesediaan Erika, dan mungkin nanti untuk tanya jawab saudara Teti ya yang handle, biar ini nanti jadi nggak ada bagiannya, sudah saya ambil sebagian, tapi itu demi kelancaran Zoom kita. Waktu dan tempat kami silakan buat bere kami Rika Sigalingging. Selamat Sabat bagi kita semua. Selamat Sabat. Hari ini Rika ingin menyanyikan lagu yang berjudul Tak Kutaukan Hari Esok. Tak kutaukan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah,
akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang pun yang menderu, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Terima kasih. Oke, terima kasih buat adik Rika Sigalingging yang telah menyumbangkan lagu untuk kepujian bagi nama Tuhan. Dan pada saat ini tibalah saatnya kita akan masuk ke firman Tuhan yang akan dibawakan oleh PHD Bastian Pandiangan. Waktu ini kita persilahkan. Selamat Sabat bagi kita semuanya. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Tolong Pak dibuat jadi co-host biar bisa share screen. Mic-nya suaranya kurang kuat. Oke, sudah. Baiklah, selamat Sabat bagi kita semuanya. Selamat Sabat. Puji Tuhan, sampai pada malam pembukaan Sabat ini, kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, kita masih dijagai, dan kita masih diberikan perlindungan oleh Tuhan di dalam kegiatan kita, di dalam melakukan aktivitas kita, dan segala pekerjaan kita di satu minggu bekerja kita. Pada malam Sabat ini, saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Pengorbanan dari bab 8 yang kita ambil dari buku Kisah Pengharapan. Kalau berbicara pengorbanan, sudah tentu dan sudah pasti itu adalah tentang Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya untuk menjadi penebus dan penyelamat umat manusia. Setelah setan berhasil menipu Yudas dan mengarahkan dia untuk berpikir bahwa dia adalah seorang murid Yesus yang sejati, tetapi hatinya selalu tertuju pada hal-hal lahiriah. Kita tahu Yudas adalah salah satu murid Yesus yang sangat memikirkan hal-hal duniawi, hal-hal materi, sehingga dia memiliki sifat yang tamak akan sebuah materi. Bahkan apa dikatakan? Yudas berdalih bahwa adalah lebih baik minyak wangi itu dijual dan kemudian diberikan kepada orang miskin. Nah, ini menceritakan bahwa
di suatu ketika Maria yang adalah ibunya Yesus membasuh kaki Yesus dengan sebuah minyak wangi-wangian yang sangat mahal, yang membuat hati Yudas menjadi iri dan berpikir bahwa lebih baik minyak itu kita jual dan kita berikan kepada orang miskin. Dan itu hanya adalah sebuah kedok, sebuah topeng untuk menutupi sifat lahiriah si Yudas tersebut. Yudas ceroboh dalam hal-hal kecil, dan untuk kebutuhan Yesus dan untuk memaafkan dirinya sendiri, dia sering memanfaatkan kepentingan orang miskin. Nah, inilah suatu sifat yang tidak baik yang terdapat dalam diri Yudas. Dia selalu ceroboh dalam hal-hal kecil untuk kebutuhan Yesus. Untuk memaafkan dirinya sendiri, dia sering memanfaatkan suatu kepentingan, dia sering memanfaatkan suatu situasi. Apalagi dibilang kalau pada saat ini kita di mana sedang dalam hal krisis, bisa dibilang krisis materi karena pergerakan kita terbatas oleh karena pandemi. Di sini Yudas berkedok bahwa dia peduli terhadap orang-orang miskin. Tetapi itu kembali lagi untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia selalu mengutarakan bahwa kita harus peduli. Dan apa yang nyatanya tidak seperti demikian. Para imam dan pemimpin Yahudi sangat membenci Yesus, tetapi orang banyak sangat mendengar perkataannya yang bijaksana, yang menyaksikan pekerjaan yang mulia. Nah, kita tahu bahwa Yesus di dalam cerita di kitab Markus pasal 14, yaitu rencana untuk membunuh Yesus. Di sini imam-imam dan pemimpin Yahudi sangat ketakutan dan sangat bingung bagaimana bisa menangkap Yesus. Nah, ketika mereka memiliki rencana untuk membunuh Yesus, untuk menangkap Yesus, mereka teringat terhadap orang-orang banyak yang sangat cinta kepada Yesus, yang telah mendengarkan semua firman-Nya, yang telah menyaksikan segala mukjizat yang Tuhan telah berikan. Imam dan tua-tua Yahudi memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk menarik perhatian orang banyak. Yudas mengetahui kebingungan mereka untuk menangkap Yesus, dan dia menawarkan diri untuk mengkhianati Yesus kepada pemimpin agama dan tua-tua dengan sejumlah uang. Tentunya kita sudah tahu bagaimana cerita Yudas menjual Yesus. Yudas karena memikirkan hal-hal lahiriah, hal-hal duniawi, dan karena kecintaan Yudas terhadap uang, sampai dia tega menjual Yesus kepada imam-imam dan tua-tua Yahudi tersebut. Dia menawarkan diri bahwa dia bisa memberikan Yesus kepada mereka dengan perjanjian sejumlah uang. Itulah yang dikatakan Alkitab, cinta uang yang akan membawa kita ke dalam kebinasaan. Begitu jugalah Yudas. Karena kecintaannya terhadap uang, dia sampai menjual Yesus kepada orang-orang yang membenci Yesus untuk disalibkan. Hingga pada satu malam di taman, dengan kesedihan yang sangat mendalam, Tuhan berkata kepada mereka untuk berjaga-jaga dan berdoa supaya mereka tidak mendapat pencobaan. Tuhan mengetahui iman mereka akan dicobai. Iman murid-murid Tuhan akan dicobai dan iman mereka akan goyah oleh karena kejadian yang Tuhan alami. Anak Allah itu berdoa dengan penderitaan yang mendalam. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kita tahu bahwa pada malam itu Tuhan pergi meninggalkan murid-muridnya untuk berdoa sepanjang malam kepada Bapa di surga. Dengan penuh rasa kesedihan, Tuhan terus berdoa hingga saking sedihnya, saking lelahnya Tuhan menghadapi sebuah cobaan itu, hingga Tuhan meneteskan keringat darah.
Hingga pada satu saat setelah Tuhan selesai berdoa, Tuhan kembali kepada murid-muridnya dan dengan perasaan yang sangat sedih, Tuhan melihat bahwa murid-muridnya semua tertidur. Murid-murid Tuhan tidak ada satupun yang berjaga-jaga. Tetapi mereka sedang tertidur. Pada saat yang sangat mengerikan itu, dia tidak mendapatkan simpati dan doa-doa bahkan dari murid-muridnya. Kita tahu iman murid-murid Yesus, yaitu terlebih lagi Petrus, yang pada saat sebelum Yesus berdoa, Petrus mengatakan bahwa imannya tidak akan seperti iman orang lain. Imannya akan tetap teguh pada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan pergi meninggalkan Petrus dengan teman-temannya, hanya berdoa, mereka sudah tertidur. Bahkan Tuhan mengatakan satu jam saja pun mereka tidak memberikan simpati dan tidak mendoakan Tuhan pada malam itu. Yudas mengkhianati Yesus. Tetapi dengan dipenuhi kuasa ilahi dia berkata, "Siapakah yang kamu cari? Akulah dia." Di sini diceritakan bahwa Yudas datang bersama dengan rombongan-rombongan serdadu. Dia mendekati tuannya untuk memberi salam kepadanya. Hingga para serdadu itu mengelilingi Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan ini kepada para serdadu itu, "Siapakah yang kamu cari? Akulah dia." Para serdadu itu merasa ketakutan. Mendengar apa yang telah dikatakan Tuhan ini adalah tidak seperti perkataan orang-orang biasa. Tetapi dengan segera mereka bangkit dan kembali mengelilingi anak Allah, sehingga Petrus menghunus pedangnya dan menebas telinga hamba imam besar itu. Di sini Petrus datang berlari, mengambil sebilah pisau dan menebas kuping salah seorang imam besar yang datang kepada Tuhan untuk menangkap Tuhan. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis di dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Dalam Matius 26 ayat 54. Kutipan ini mengatakan bahwa Tuhan memanglah harus ditangkap dan Tuhan memang harus menyelesaikan misinya, yaitu menyelamatkan umat-umat manusia dari keberingasan dosa. Murid-murid Yesus berharap Yesus akan mengeluarkan suatu mukjizat yang dapat menyelamatkan Yesus pada malam itu, yang dapat menundukkan semua orang yang ingin menangkap Yesus. Tetapi Yesus berkata demikian, jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis di dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Hingga ketika Yesus ditangkap, Yesus dibawa, dan hingga Yesus dicobai. Adalah maksud setan agar dengan ejekan dan kekejaman itu akan membuat dia mengeluarkan persungutan atau keluhan untuk mendorong dia menunjukkan kuasa ilahinya guna melepaskan diri. Nah, di sini maksud setan adalah mempengaruhi seluruh pemimpin Yahudi, mempengaruhi seluruh orang-orang yang benci terhadap Tuhan untuk menyiksa Tuhan, untuk memancing Tuhan mengeluarkan sebuah persungutan atau keluhan, dan di mana Tuhan akan menunjukkan kuasa ilahinya untuk melepaskan dirinya dari setiap cobaan, dari setiap gangguan, dan dari setiap perlakuan yang dapat membuat Yesus mengeluarkan kuasa ilahinya. Tetapi Yesus sendiri dapat menahan hal itu, karena Yesus memiliki prinsip bahwa ini memang haruslah tergenapi. Misi Tuhan adalah untuk menyelamatkan manusia.
bukan untuk menunjukkan kuasa ilahinya ketika dia di dalam pencobaan yang besar. Karena memang itu adalah menjadi bagiannya dan menjadi jalan agar Tuhan dapat mengalahkan dosa. Penyangkalan Petrus. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Kita tahu bahwa cerita sebelumnya Yesus telah mengatakan kepada Petrus bahwa sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. Nah, hingga pada tiba satu saat ketika Yesus ditangkap, para imam-imam besar itu dan para masyarakat yang membenci Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa Petrus adalah salah seorang murid dari Yesus Kristus. Kita bisa baca di dalam kitab Markus pasal 14 mengenai Petrus menyangkal Yesus. Apa yang dikatakan oleh orang-orang kepada Petrus sehingga Petrus menyangkal imannya, sehingga Petrus menyangkal bahwa dia mengenal Tuhan. Kita bisa sama-sama membaca di dalam Markus 14 ayat 67. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi Yesus menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah seorang dari mereka." Tetapi Petrus kembali menyangkal Tuhan. Di ayat 71, ketika seseorang menanyakan kembali bahwa engkau pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea. Situ Petrus mulai menyangkal untuk yang ketiga kalinya dan mengatakan dan sambil bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Hingga pada saat ayam berkokok, teringatlah Petrus terhadap apa yang telah dikatakan Yesus Kristus kepadanya, bahwa engkau akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. Melalui cerita Petrus ini bisa kita ambil ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita tertekan, ketika kita di dalam sebuah ancaman, di dalam sebuah masalah, apakah kita tetap berpegang teguh pada iman kita, atau kita akan menyangkal iman kita bahwa kita tidak mengenal Yesus? Kita bahkan mengikuti sebuah alur agar kita terhindar dari sebuah masalah, atau kita pergi ke zona nyaman. Kita mengatakan bahwa kita tidak kenal dengan Yesus. Hingga pada suatu saat ketika Yesus dihukum, ketika Yesus dicambuki, dipukuli, Yudas yang melihat hal itu pun terketuklah hatinya. Hingga Yudas membuat sebuah pengakuan. Yudas diliputi penyesalan yang mendalam dan malu terhadap tindakan pengkhianatannya kepada Yesus. Yesus memiliki banyak orang yang bersimpati kepadanya, dan mereka merasa keheranan karena dia tidak memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Di sini kita tahu ketika Yudas menyesali perbuatannya yang telah menjual Yesus kepada imam-imam itu, dia datang menerobos kepada para pemimpin yang menghukum Yesus pada saat itu. Dan dia berkata, ketika mereka dengan amarah yang meluap-luap mengecam Yesus, Yudas menerobos orang banyak itu, mengakui bahwa dia telah berdosa dengan mengkhianati darah orang yang tidak bersalah.
Dia menawarkan kepada imam besar uang perak yang dibayarkan kepadanya dan meminta kepada mereka untuk melepaskan Yesus. Suatu pernyataan bahwa dia sama sekali tidak bersalah. Nah, ceritanya mengatakan bahwa ketika Yudas melihat keberingasan orang-orang itu dalam menghukum Tuhan, terketuklah pintu hati Yudas dan dia membuat sebuah pengakuan bahwa Tuhan tidaklah orang yang salah. Tuhan bukanlah seperti yang dipikirkan oleh mereka. Tetapi hal itu semua sudah terlambat. Dan memang itu adalah sebuah jalan agar Tuhan mendapatkan kemenangan atas dosa-dosa yang ada di dunia ini. Di situ Yudas menyesal dan marah terhadap dirinya sendiri. Dia melemparkan sejumlah uang yang dia diterima dari hasil yang dia terima ketika dia menjual Yesus. Dia pergi lari dari ruangan itu dan dia menggantung diri. Dia sangat menyesali apa yang telah dia perbuat. Yesus di hadapan Pilatus. Dari mulanya Pilatus yakin bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Dia percaya bahwa Yesus memiliki karakter mulia dan sama sekali tidak bersalah yang mengharuskan menghukum dia. Herodes merasa sangat berbahagia dengan Yesus, mengharap dia mengadakan mujizat-mujizat untuk kepuasannya. Nah, di sini Pilatus sendiri sudah menyadari dan percaya bahwa Yesus adalah orang yang baik dan hukuman yang mereka berikan itu tidak pantas untuk diterima oleh Yesus. Hingga ketika Pilatus merasakan hal itu, dia menyerahkan Yesus kepada Herodes. Dan Herodes merasa sangat berbahagia karena bertemu dengan Yesus. Dan dia berharap Tuhan mengadakan mujizat-mujizat untuk kepuasannya. Untuk meyakinkan hatinya bahwa Yesus memang adalah Mesias. Tetapi Tuhan tidak melakukan hal tersebut. Karena yang dia inginkan adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Bukan untuk menunjukkan mujizat-mujizatnya demi kepuasan seseorang tersendiri. Ketika setan mengetahui bahwa semua cobaan dan semua penganiayaan yang orang-orang berikan kepada Yesus tidak menghasilkan sesuatu yang setan inginkan, setan sangat marah ketika dia melihat semua kekejaman yang dia lakukan yang mengakibatkan penderitaan bagi Yesus, namun tidak membuat Yesus mengeluh sedikit pun. Tuhan sangat menyadari tugasnya yang begitu penting, bahwa ketika dia menghadapi suatu pencobaan dan dia bersungut-sungut, misinya sudah gagal. Karena dia sudah kalah terhadap semua pencobaan yang setan telah berikan kepadanya. Tetapi Yesus dikuatkan, Yesus selalu dilindungi agar rencana yang Tuhan berikan ini tetap berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Penyaliban Yesus. Kristus yang adalah anak Allah dibawa ke ruang pengadilan dan diserahkan kepada orang banyak untuk disalibkan. Yesus hampir saja tidak dapat melewati gerbang rumah Pilatus ketika salib yang dipersiapkan untuk Barabas dibebankan ke atas bahunya yang terluka dan mengeluarkan darah. Nah, kita tahu bahwa orang-orang yang membenci Tuhan lebih memilih Barabas yang seharusnya adalah orang yang pantas untuk dihukum, tetapi saking bencinya mereka terhadap Yesus, mereka rela melepaskan Barnabas dari sebuah hukuman dan menggantikannya dengan Yesus. Nah, itu adalah sebuah pengorbanan karena Yesus sendiri tidak membantah akan hal itu. Bahkan kalau kita lihat secara manusiawi, ketika ada seseorang diperlakukan dan dianiaya seperti yang Tuhan rasakan dan yang Yesus alami, itu adalah di luar kekuatan alamiah manusia. Karena
Tuhan pun sudah tidak sanggup untuk membawa salibnya sendiri keluar dari ruang pengadilan itu. Semua kejahatan umat manusia dibebankan di atas diri Kristus menggantikan kita. Dia terhitung sebagai seorang pelanggar hukum supaya dia dapat menebus kita dari tuntutan hukum. Nah, ini adalah sebuah pengorbanan yang sangat besar oleh Tuhan. Tuhan sendiri mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita umat-umatnya dari belenggu dosa. Bahkan matahari pun menolak melihat pemandangan yang mengerikan itu. Yang sinarnya yang terik dan cerah pada tengah hari secara tiba-tiba tampak menghilang kegelapan yang sangat pekat. Kalau kita tonton cerita yang sering diputar oleh guru anak-anak ketika ada sebuah KKR, di mana cerita film itu menceritakan tentang penyaliban Yesus. Ketika Tuhan telah disalibkan, pada satu ketika langit menjadi gelap. Di situ kita tahu bahwa suasana tersebut adalah menjadi suasana yang sangat mendukakan hati karena Tuhan sendiri dan Maria sendiri yang sebagai ibunya sangat tertekan melihat penderitaan Yesus itu. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam Markus 15 ayat 31, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Nah, itu adalah sebuah perkataan ejekan yang dilontarkan oleh orang-orang yang benci terhadap Yesus. Mengapa orang lain kau selamatkan sementara dirimu tidak bisa kau selamatkan? Karena mengapa demikian? Karena memang misi Tuhan adalah menyelamatkan manusia, bukan menyelamatkan dirinya sendiri. Pada saat kematiannya, sementara para imam mengadakan upacara di bait suci di dekat tirai yang memisahkan bilik suci dan maha suci, tiba-tiba mereka merasakan gempa bumi yang hebat dan tirai di bait suci, indah dan tebal, terkoyak menjadi dua dari atas ke bawah. Nah, ini menandakan sebuah kemenangan yang telah diraih oleh Tuhan, di mana Tuhan sendiri telah mengalahkan kuasa dosa, di mana Tuhan telah menyelesaikan misinya. Yesus sendiri telah mencapai kemenangan. Dia telah berhasil untuk membebaskan umat manusia dari belenggu dosa. Yesus tidak menyerahkan hidupnya sampai dia telah menyelesaikan pekerjaan yang untuk dia datang, dan kemudian dengan nafas yang terputus, dia berseru, sudah selesai. Nah, ketika itu, Tuhan pun menundukkan kepalanya dan Tuhan pun mati. Ketika itulah kuasa iblis hilang seketika. Setan pun merasa sudah kalah akan kuasa Tuhan itu. Setan sudah kalah karena setiap cobaan yang dia berikan kepada Tuhan, Tuhan berhasil melewatinya. Hingga misinya pun selesai. Kutipan terakhir, mulai dari palungan sampai ke Golgota, dia menjalani penyangkalan diri dan tidak mencari jalan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab yang berat itu. Perjalanan jauh yang memedihkan serta pekerjaan yang meletihkan. Katanya, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah pengorbanan Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini dari dosa? Poin yang pertama yaitu, mari kita korbankan apa yang bisa kita korbankan di dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa mengorbankan waktu kita untuk melayani, untuk mengabarkan Injil, mari kita korbankan. Ketika kita tidak memiliki waktu untuk dikorbankan, mari kita korbankan materi kita yang dapat menopang orang-orang yang ingin melayani dan menyebarkan Injil
kemanapun mereka inginkan. Nah, ketika kita tidak memiliki waktu dan kita tidak memiliki materi yang untuk kita korbankan, mari kita korbankan kekuatan kita, tenaga kita untuk membantu masyarakat yang di dalam sebuah pekerjaan atau sebuah masalah dan kepada masyarakat yang membutuhkan tenaga pekerja. Ketika kita tidak memiliki semua itu, kita bisa membantu orang-orang untuk memberitakan Injil melalui doa kita. Nah, melalui pelajaran ini biarlah kiranya kita semakin mengerti dan semakin mau apa yang akan kita korbankan demi melayani orang-orang dan demi mengabarkan Injil ke seluruh dunia hingga pada saatnya kita dimenangkan oleh darah Tuhan. Biarlah kiranya melalui firman yang saya bawakan ini, iman kita tetap teguh dan kita tidak menyangkal Tuhan ketika kita di dalam suatu masalah. Tetapi biarlah kiranya kita tetap lari kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan meminta pertolongan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih kepada PHD Bastian Pandiangan yang telah membawakan firman Tuhan yang begitu menggugah pada malam hari ini. Bagaimana pengorbanan Yesus yang benar-benar rela mati demi kita manusia yang berdosa ini. Jadi saya sangat banyak dapat tadi bagaimana ketika Yesus dihukum, dia tidak mengeluh gitu. Dan malah iblis melihat geram pada akhirnya ketika melihat Yesus tidak mengeluh gitu, tidak ada juga penyesalan atau misalnya rasa mengeluh ketika menghadapi akan penyalipan, ketika dia disangkal juga begitu sedih hatinya. Bagaimana murid-muridnya yang selalu bersama dengan dia sendiri pun bisa digunakan oleh iblis, bisa dirasuki iblis. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita selalu bersama Yesus, sedangkan Petrus, Judas yang selalu bersama dengan Yesus bisa dirasuki oleh berhasil iblis merasuki mereka untuk dapat menyangkal Yesus dan menjual Yesus. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa seperti Yesus ketika ada permasalahan di dalam kehidupan kita? Kita bisa tegar dan kita bisa menjalaninya dengan ketika kita bersama dengan Yesus. Mungkin akan ada pertanyaan ataupun keterangan tambahan yang boleh disampaikan oleh saudara-saudara sekalian, mungkin melalui chat room ataupun mungkin raise hand, langsung boleh menyampaikannya pada saat ini. Waktu ini kita persilakan untuk sesi tanya jawab atau mungkin keterangan tambahan. Mungkin sedikit sebelum ada yang bertanya atau mungkin ada yang langsung menambahkan, mungkin Bang Nababan boleh mungkin langsung, Bang. Oke. Satu pelajaran yang sebenarnya kita sudah mengerti dan paham, namun di sini yang kita lihat dari Sang Juru Selamat kita, dia tahu apa yang akan terjadi terhadap dirinya dan juga terhadap murid-muridnya. Namun pelajaran di sini satu yang mungkin dari cara pandang saya lihat bahwa Yesus walaupun tahu Judas, Petrus akan melakukan mungkin secara hukum Allah akan melakukan pelanggaran atau dosa, tetapi Yesus hanya mengingatkan, tidak memarahin. Ibarat kayak kita mungkin
tidak menjustis atau menghukum. Nah, ini sebenarnya perenungan bagi kita sebagai, ya kita bilanglah anak-anak Tuhan yang meneladani Yesus, bagaimana kita juga bisa belajar. Walaupun kita tahu mungkin ada jemaat kita yang sudah salah, yang sudah menyimpang, kita lihat, kita jangan terus menjustis gitu loh, menghakimi bahwa itu adalah suatu hal yang menjadi memalukan atau aib, sehingga membuat orang itu menjadi merasa berdosa atau merasa bersalah. Tetapi pelajaran dari ini kita bisa ambil hikmatnya bahwa Yesus mengingatkan, tapi bukan menghukum mereka. Mereka tetap diberi pilihan. Apakah mereka mau berubah dan bertobat seperti kepada Petrus, dan akhirnya walaupun sudah ingatkan dan akhirnya dia sadar, dia bertobat. Dan sebenarnya Judas pun sudah sadar dia, makanya dia lempar uangnya. Tetapi ada kesalahan Judas adalah dia apa? Mengakhiri hidupnya. Bukan dia datang kepada Tuhan memohon ampun. Nah itu. Kalau kita tilik ke Alkitab, seberapa besar pun dosamu seperti merah kermiji, artinya tidak ada dosa yang tidak diampuni. Tidak ada pelanggaran yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Itulah makna Tuhan mati untuk kita. Seperti tadi pelajaran, bukan untuk dirinya dia mati, tetapi untuk apa? Cita-citaannya. Artinya keselamatan itu bisa atau boleh dimiliki orang. Jadi pelajaran ini mungkin saya bukan bertanya, artinya hanya memberi tambahan sedikit. Janganlah kita menceritakan aib orang kepada siapapun. Kalau kita tidak bisa menolongnya atau mengingatkannya, ya lebih baik berdiam dirilah daripada kita membuat orang lain menjadi apa? Ya menjadi tersinggung, sakit hati, malu, dan mungkin juga tidak apa? Tidak mau datang lagi beribadat atau bergabung dengan kita. Ini masih sering terjadi. Saya bukan saya mengapa ya, tetapi ya sama-sama kita tahulah, kita lihat baik di pelajaran diskusi, seringkali mengatakan saya punya bukti, saya punya ini, mereka melakukan ini, melakukan itu, hal ini, hal itu. Nah sebenarnya itu tidak baik. Lebih baik kita saling mengingatkan. Artinya begini, saya juga pernah menemukan orang-orang seperti ini, melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Tetapi lebih baik kita katakan itu sebaiknya janganlah terjadi di antara apa? Kita umat. Daripada saya punya bukti, saya punya rekaman, saya punya fotonya, saya punya saksi, saya masih tahu persis. Nah, ini sebenarnya sama dengan kita menghakimi. Kita nggak lebih hebat dari Yesus. Kita lebih rendah dari Yesus. Bahkan kita tidak apa-apanya dengan Yesus. Yesus saja mengampuni. Yesus saja mau menerima kesalahan orang lain. Kenapa kita tidak gitu loh? Ini sih sebagai pelajaran dari kita, daripada kita sibuk melihat hal buruk saudara seiman kita, lebih baik kita sibuk melihat kebaikan-kebaikan saudara seiman kita, sehingga kita menjadi terberkati. Mungkin itu aja Bu Tepi, karena judulnya juga pengorbanan. Semoga kita bisa juga seperti Yesus memiliki pengorbanan untuk saudara-saudara kita seiman minimal. Terima kasih. Ya baik. Jadi kita jadi harusnya berkaca kepada Yesus ya Bang ya. Jadi Yesus aja yang sudah benar-benar dihianati atau mungkin dijual sampai dikatakan tidak dikenal, tapi yang menyakitkan terjadi kepada dia, tapi dia tidak menghukum mereka, malah mengampuni. Tetapi biarlah kita juga bisa meneladani Yesus ya, tidak hanya melihat kesalahan di mata orang lain gitu, tapi lebih bagus kita juga mungkin melihat di diri kita gitu, kekurangan di diri kita, sehingga kekurangan orang lain pun bukan jadi masalah kepada kita gitu. Mungkin oke, mungkin dari Pak Turangan. Saya rasa sih cukup jelas apa yang sudah diberikan oleh Saudara Bastian tentang pengorbanan. Yang jelas bahwa kita harus mengikuti teladan Yesus. Ada banyak pelajaran yang kita harus tinggalkan kebiasaan kita. Mungkin
egois kita, kesombongan kita, tapi mari kita korban untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Semuanya hanya harus kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mungkin masih ada yang mau menambahkan atau mungkin yang mau bertanya? Saudari Teti Tambunan. Ya Pak Sialingging. Saya ingin menanyakan atau mungkin koreksi ya, bahwa sebenarnya Maria yang meminyaki kaki Yesus itu tadi, yang saya baca bukanlah Maria ibunya Yesus. Maria yang meminyaki kaki Yesus itu adalah Maria dari Magdala, atau yang disebut dengan Maria Magdalena gitu ya, kalau nggak salah gitu. Nah, Maria yang pernah kesurupan ya, yang dibebaskan Tuhan dari, kalau nggak salah seperti itu yang saya baca ya, tapi nggak tahu ya kalau Saudara Bastian Panjangan mengatakan seperti tadi. Itu kira-kira yang ingin saya luruskan aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sigalingging. Apakah masih ada yang mau menambahkan? Jadi mungkin sebelum kita tutup, saya mungkin mau bertanya sedikit ini. Kebetulan kita semua juga di sini. Jadi yang saya lihat tadi, bagaimana ketika murid-murid Yesus selalu bersama dengan Yesus, tetapi tetap iblis berhasil untuk merasuki diri mereka. Nah, bagaimana dengan kita yang di dunia ini? Hampir saya pikir lebih banyak kita ini berjalan dengan diri kita sendiri gitu. Akhirnya memang iblis itu benar-benar merasuki pikiran kita yang membuat kita jadi semakin jauh daripada Tuhan. Nah, hal-hal apa kira-kira yang bisa kita membuat untuk jangan sampai iblis yang lebih dominan di dalam pikiran kita? Karena saya sendiri merasa kadang-kadang pikiran jelek ini lebih banyak merasuki diri saya dibandingkan hal-hal positif gitu yang membuat mungkin lebih banyak mungkin mengeluh atau mungkin khawatir seperti itu. Jadi apa kira-kira hal yang bisa kita lakukan untuk bisa membuat kita jangan sampai iblis yang lebih dominan mungkin di hati atau pikiran seperti itu. Itu mungkin yang menjadi pertanyaan saya pada malam hari ini. Terima kasih. Apa yang harus dilakukan? Contohlah Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan di dalam pergumulannya, terlebih di detik-detik penyalipan, dia berdoa, dia datang kepada Bapaknya. Mungkin itu pelajaran yang terbaik bagi kita di dalam permasalahan, di dalam setiap apa yang menggoda kita, berdoa kepada Tuhan. Penyerahan penuh dan lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi untuk pertanyaan tadi. Terima kasih. Menarik ini untuk ditanggapi pertanyaan daripada Saudari Teti. Sebenarnya memang itu menunjukkan bahwa kita ini selalu dekat dengan apa? Dengan kesalahan lah ya, dengan pencobaan, dengan iblis gitu ya. Bahkan kalau kita lihat murid-murid Yesus pun tidak ada yang begitu kuat, tidak ada kan? Bahkan mereka, Yesus masih ada pun mereka berlomba-lomba mencari siapa yang terbesar gitu kira-kira kan? Nah, jadi memang kita begitu sangat dekat dengan apa? Dengan kesalahan-kesalahan.
Makanya ketika Yesus itu seperti yang dikatakan Pak Turan tadi, ketika dia tahu bahwa ajalnya sudah dekat, dia serahkan semuanya pekerjaannya, bahkan murid-muridnya kepada apa? Kepada Bapaknya. Gitu. Nah, jadi kita pun, ya kita lihat saja bahwa rencana iblis itu, rencana penebusan yang dilakukan oleh Tuhan itu selalu ditentang oleh iblis, bahkan sampai di kayu salib. Dia sudah di kayu salib pun tentara-tentara Romawi itu masih katakan, kalau engkau anak Tuhan turunlah dari kayu salib itu. Supaya apa maksudnya? Supaya rencana penebusan itu gagal, kan seperti itu. Nah, jadi memang di kita pun sebetulnya sering itu terjadi. Jadi kalau saya lihat ini tidak ada bedanya ya, seberapa sering kita beribadah, seberapa sering kita ikut pertemuan-pertemuan. Tapi kalau kita masih seperti yang dikatakan Bapak Benawan tadi, suka menghakimi, suka mencari-cari kesalahan orang lain, berarti Yesus belum bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Jadi iman seseorang itu timbul, kalau saya lihat, bukan karena dia sering melakukan kegiatan-kegiatan ibadah. Nah, tapi seberapa benar dia ingin mempunyai karakter seperti Yesus seperti itu. Saya dalam usia saya ini sudah hampir menjelang 50 tahun ya. Mungkin beberapa bulan lagi 50 tahun. Saya baru introspeksi diri, ternyata beragama itu tidak seperti apa yang saya pikirkan selama ini. Jadi agama itu tidak membuat kita menjadi terkotak-kotak, tidak membuat kita untuk memaksakan kehendak. Sampai kepada satu titik kesimpulan bahwa beragama itu kita harus menuju karakter siapa? Yesus seperti itu. Nah, banyak orang yang beragama bahkan menjadi pemimpin-pemimpin agama, tapi karakternya tidak berubah. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Jadi saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan melalui pertanyaan saudari Teti. Saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan oleh tulang saya Binawaba, bahwa kita sebetulnya harus bisa saling memaafkan, saling menerima kesalahan tanpa mengungkit-ungkit. Itu yang paling utama. Karena Yesus katakan, ampunilah, mengajarkan kita, ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang lain. Itu kira-kira yang saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban yang sangat membangun bagi saya. Mungkin yang seperti dari Pak Erturangan, dikatakan doa yang menghubungkan kita, jadi supaya kita tetap jauh daripada itu. Dan dari Pak Hasigalinging tadi mengatakan juga karakter Yesus yang menjadi gambaran yang bisa kita tiru. Bagaimana karakter Yesus yang tetap walaupun sudah disakiti tapi tetap memaafkan. Nah, terima kasih atas jawaban yang begitu menguatkan. Apakah masih ada? Oke, saya sedikit aja 1-2 menit aja berikan menanggapi pertanyaan saudari Teti. Saya tertarik dengan ayat Alkitab Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41 dikatakan demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, ini daging kita lemah. Kadang kita daging ini cenderung berbuat dosa. Cenderung daging ini juga dengan hati pikiran kita kan termasuk yang sering menghakimi atau malas atau apa segala macam. Tetapi dalam iman yang saya percaya hanya ada 2. Baik, jahat. Roh Kudus, roh jahat. Jadi semuanya itu kita lihat lagi dari apa? Buah-buah rohnya. Nah, sering kita merasa ini, mohon maaf, saya bukan juga menghakimi atau mengapakan orang, tidak. Tetapi menurut pemandangan kekristenan saya sebagai orang Advent, mungkin saya masih ya dibilang tua juga belum tua, muda juga nggak terlalu muda. Artinya begini, di usia saya setengah abad yang saya jalani dari opung saya, dari bapak saya hingga saya yang masih Advent, saya melihat pengalaman orang-orang tua saya saja.
saya lihat begini, mereka sangat yakin dan percaya bahwa mereka di dalam kebenaran, di dalam roh. Tapi buah-buah mereka tidak mencerminkan mereka adalah anak-anak Tuhan. Tenang, tidak. Sehingga akhirnya seperti Saudari Teti katakan, kekhawatiran itu merasuki pikiran. Mereka punya iman tapi ragu. Punya Yesus tetapi mereka ragu akan kuasa Yesus. Nah ini yang sering saya pahami di dalam kita. Kita katakan semua kita serahkan pada Yesus. Tetapi begitu kita sakit, kita mulai ragu. Begitu tidak ada uang kita mulai ragu. Ketika kita ada masalah, kita ragu. Benarkah Tuhan mampu? Seperti itu. Ada virus sekarang, kita khawatir, takut. Ada dikasih vaksin, kita berpikir aneh-aneh. Apakah kita benar-benar tulus mencintai Yesus? Kan begitu. Kalau kita benar-benar pasrah menyerahkan sama Yesus, ya serahkan dirimu, serahkan diri keluarga kita, siapapun ya kita harus serahkan. Namanya kita sudah percaya sama Yesus. Sama dengan ketika kita berjalan naik pesawat, apakah kita masih ragu pesawat ini jatuh nggak, pesawat ini nyampe nggak ke tujuan, pesawat ini, artinya kita serahkan semua kepada pilot. Apapun kata pilot, ya itulah yang kita apa? Kita percaya. Jadi sering kita merasa ragu ini. Makanya mungkin Saudara Teti itu yang bisa sampaikan, artinya kalau kita memang apa ya benar-benar lakukan apa yang kehendak Tuhan gitu loh. Walaupun kita tidak lepas dari kesalahan, dari dosa, nggak mungkin, nggak bisa lepas. Setiap 3 detik kita bisa aja melakukan baik pikiran, hati dan dosa. Tapi kita ya perlu pengakuan, pertobatan. Cuman itu. Jadi penyerahan sering kita nganggap, benarkah roh Tuhan yang ada atau jangan-jangan roh jahat yang menguasai pikiran kita? Kan itu jadi pertanyaannya. Kalau seperti itu kita ragu-ragu. Kalau kita yakin seyakin-yakinnya berarti roh Tuhan ada, kita yakin sama kuasa Tuhan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk Pak Nababan yang telah menambahkan bagaimana ketika sudah kita mengatakan saya mengandalkan Engkau Tuhan, tapi masih ada keraguan ya memang nggak akan bekerja. Betul sekali. Itu yang sangat membuat ini mungkin memang benar-benar jadi seolah-olah kita mengandalkan Tuhan itu hanya di mulut, tapi dari hati tidak dengan sepenuhnya. Padahal ketika kita itu lakukan dengan sepenuh hati, hasilnya juga bagi kita sendiri gitu. Terima kasih untuk jawaban yang sangat membantu. Ke unmute, Teti. Tolong di unmute. Pak Pendeta Semiring dari tadi belum ada, Pak. Kami tunggu-tunggu. Oke, baiklah. Sedikit karena diberikan kesempatan bagi saya. Jadi saya rasa saya tidak mengulangi semua yang sudah disampaikan. Saya hanya mau menambahkan sedikit. Memang ada banyak hal ya. Bagaimana kita dapat agar jangan dirasuki oleh iblis ya, kira-kira seperti itu ya. Iblis memang adalah satu musuh yang sangat nyata dan sangat berang ya, dan dia berusaha menjauhkan kita dari Tuhan, menguasai kita, pada akhirnya menjauhkan kita dari Tuhan, maka hasilnya akan kebinasaan ya. Jadi Pak Turangan tadi sudah katakan bahwa memang satu-satunya adalah hubungan kita dengan Tuhan itu harus senantiasa terus-menerus ya, tidak aman 1 jam pun kalau kita terpisah dari Kristus ya. 1 jam pun dalam arti berarti setiap saat, bukan harus kita setiap saat baca Alkitab atau berdoa, tetapi memang harus terus-menerus penuh penyerahan ya, penuh penyerahan. Artinya kalaupun kita gagal, kita sadar langsung bahwa kita telah gagal. Jadi itu adalah orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Dia tidak menunggu waktu dia menyadari dia sudah bersalah. Pada saat itu juga dia menyadarinya bahwa dia sudah bersalah. Ya, jadi hubungan yang terus-menerus. Makanya Yesus juga katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi merenungkan detik-detik terakhir pengorbanan Yesus sehubungan dengan pelajaran kita tadi itu sangat-sangat penting ya. Apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Merenungkan salib, merenungkan pengorbanan Yesus, merenungkan segala penderitaannya. Artinya tidak sebanding dengan apa yang kita alami. Jadi sebenarnya kita masih bersyukur
tinggal di sebuah rumah, ada atap, ada tempat tidur yang nyaman. Yesus sendiri mengatakan bahwa serigala mempunyai liang, tapi anak manusia tidak mendapati tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi itu yang sangat penting. Artinya kita harus memikirkan apa yang Yesus pikirkan. Nah, ini dulu. Bagaimana pikiran kita setiap hari? Apakah kita sudah memikirkan apa yang dipikirkan Yesus? Karena apa yang kita pikirkan itu yang akan kita lakukan. Ya, apa yang kita pikirkan itu yang kita lakukan, dan itu akan mengerjakan dalam diri kita sebuah kebiasaan, ya, karakter, dan apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Ya, jadi pikirkanlah apa yang dipikirkan Yesus. Bagaimana supaya iblis jangan mengambil kesempatan. Nah, jadi ini boleh saya katakan ini adalah satu keputusan yang sulit kalau tidak ada penyerahan total. Memang kita harus dikendalikan oleh Tuhan sepenuhnya setiap hari. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita baca dalam Matius 16, ada satu hal yang menarik di sini. Matius 16 saya bacakan, kita ikuti aja. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Dia sangat simpati kepada Yesus. Dia tidak tega Yesus mengalami hal itu. Dia tidak tega Yesus mengalami derita dari tua-tua, imam-imam, ahli-ahli Taurat, bahkan dibunuh. Bahkan Petrus berbicara dalam nama Tuhan, ya. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Tapi apa jawab Yesus ayat 23? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Jadi sebenarnya niat baik Petrus itu ditunggangi oleh iblis, ya. Artinya itu tidak rencana Tuhan, itu tidak jalan Tuhan. Jadi sebenarnya kita harus berpikir, apakah hidup saya ini, atau apakah motivasi saya, atau apakah kerinduan saya yang paling dalam, komitmen saya itu adalah sesuai dengan pikiran Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, atau itu hanya keinginan daging saya, atau itu hanya kenyamanan saya. Mungkin Petrus memikirkan kenyamanannya, makanya ketika Yesus ditangkap, dia menyangkal Yesus, padahal dia sangat menggebu-gebu bahwa aku mengasihi engkau, ya, aku tidak akan menyangkal engkau, mati sekalipun, bahkan penjara sekalipun, ya. Karena apa yang dipikirkan Petrus tidak seperti apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Jadi makanya kita harus berjuang supaya kita boleh selaras, ya, selaras dengan pikiran Tuhan. Ya, dari ayat ini ya saya ambil kata statement, ya, pikiran Tuhan, selaras dengan pikiran Tuhan. Inilah yang boleh saya sampaikan. Supaya jangan iblis yang mengendalikan nafsu kita atau cita-cita kita. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta yang mengatakan bahwa kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Janganlah ada waktu kita itu keluar daripada Tuhan, supaya pikiran kita selalu selaras dengan Tuhan, maka iblis pun tidak selalu merasuki hati dan pikiran kita. Terima kasih. Mungkin karena waktu kita sudah tidak ada lagi, mungkin sampai di sinilah acara kita. Namun sebelum kita tutup, PHD Bastian mungkin memberikan closing statement. Baiklah. Kita sudah sangat jelas mengetahui bahwa pengorbanan Tuhan adalah pengorbanan yang sangat besar dan pengorbanan yang sempurna. Nah, biarlah kiranya melalui pelajaran ini kita selalu bisa berkorban, apapun itu yang bisa kita korbankan, mari kita korbankan untuk memajukan pelayanan kita untuk mengabarkan Injil. Nah, itu sudah menjadi sebuah kewajiban bagi kita.
karena Tuhan sendiri telah mengorbankan nyawanya untuk kita. Nah, mari kita korbankan apa yang bisa kita korbankan. Jangan takut kalau kita akan dianiaya, karena Tuhan sendiri ada bersama kita. Baik, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Biarlah kiranya iman kita tetap teguh dan berpegang teguh pada Tuhan, dan kita selalu dapat mengorbankan waktu, karena waktu adalah hal yang paling sulit untuk kita korbankan ketika kita mendapat bagian untuk melayani Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua pada malam hari ini. Amin. Sebagai lagu penutup, kita bernyanyi dari Logosio nomor 236. Kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga atas kasih-Mu dan perlindungan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami Bapa. Terlebih lagi di satu minggu bekerja yang telah kami lewati hingga pada malam pembukaan Sabat-Mu yang indah ini. Engkau masih mengumpulkan kami dan Engkau masih memberikan kami kesehatan. Biarpun kami berkumpul dan berbakti melalui via Zoom Bapak. Ya Tuhan, biarlah kiranya melalui firman yang baru saja kami dengarkan, iman kami dapat semakin bertumbuh dan semakin teguh berpegang kepada Engkau. Dan kami Bapa dapat mengorbankan segalanya untuk melayani Engkau. Karena Engkau sendiri Bapa telah mengorbankan nyawa-Mu demi keselamatan kami umat-umat-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa kepada umat-umat Tuhan yang berada di Jemaat Dr. Mansur yang tidak dapat mengikuti kebaktian pada malam ini Bapa, biarlah kiranya Engkau berkati mereka, Engkau yang mengerti apa keluh kesah mereka, dan Engkau yang mengetahui Bapa, biarlah kiranya
mereka pada besok hari bisa dapat hadir bersama-sama dengan kami untuk berbakti memuji muliakan nama-Mu. Ya Tuhan, bila mana ada umat-umat-Mu yang dalam keadaan sakit, biarlah kiranya Bapa Engkau urapi umat-Mu dengan tangan-Mu yang penuh dengan kesembuhan. Biarlah kiranya obat-obatan dan segala makanan serta minuman yang mereka konsumsi itu dapat menjadi sebuah kesehatan bagi tubuh mereka, dan mereka dapat bersukacita dan memuji muliakan nama. Ya Tuhan, pada malam ini kami akan beristirahat. Biarlah kiranya Bapa Engkau lindungi kami dan berkati kami, jauhkan dari segala mimpi buruk yang dapat mengganggu ketenangan tidur kami. Agar kiranya Bapa kami dapat menikmati istirahat kami dengan tenang, dan kami dapat bangun pada besok pagi, dan kami tetap berseru kepadamu. Ya Tuhan, kami manusia tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Biarlah kiranya Bapa Engkau hapuskan itu, agar tidak menjadi penghalang atas berkat yang telah Kau sediakan bagi kami masing-masing. Ya Bapa, dengarkanlah doa kami ini, karena kami berdoa melalui anak Yesus Kristus penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak PhD Bastian Pandiangan untuk pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini. Sampai di sinilah acara kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat Sabat.